Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat semua ya hari ini. Anak-anak tetap menjaga kesehatan dan tetap berdoa, bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kita bisa ketemu di dalam kelas untuk belajar bersama-sama, amin. Jangan lupa sholat, berdoa ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali pembelajarannya ya. Kita ke pembelajaran 1. Sekarang sudah sampai pada subtema yang ketiga, menyayangi tumbuhan. Kita harus menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Kita berdoa dulu. Semoga kita diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran hari ini ya. Kita awali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran yang ke-1. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Nah, ini ada Bu Guru garis bawahi perpustakaan ya. Anak-anak masih ingat perpustakaan itu apa? Tempat kita untuk meminjam, terus kita membaca buku, beraneka macam buku ada di dalam perpustakaan. Nah, anak-anak juga jangan lupa untuk membaca ya. Kalau Bu Guru share video, jangan lupa dilihat, kemudian juga sambil membawa pensil, ditulis yang memang harus ditulis di buku kalau sudah ada jawabannya ya. Digarisbawahi kalimat yang penting. Jangan lupa untuk membaca ya anak-anak ya. Jangan malas membaca. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Ini Siti baca di perpustakaan. Nomor 1, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting susun di dasar pot seperti pada gambar 1. Kedua, campurkan pasir tanah, pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Jadi ketiga ini disebut dengan media, ini harus sama anak-anak ya, harus sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Nah, ini ya. Nomor 3, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Media lama itu mana? Ini yang menempel di bibit bunga melati, ini media lama. Yang nomor 4, tambahkan campuran pasir tanah dan pupuk kandang. Jangan diisi sampai penuh, sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Jadi mengisinya disisakan ya, supaya apa? Nanti kalau kita siram, seandainya ini penuh, maka akan tumpah pasirnya. Ya, tapi kalau disisakan ini maka airnya akan meresap ke bawah dan potnya masih tetap bersih. Nomor 5, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Kalau kita mau menanam bibit bunga apapun, pastikan pohonnya atau batangnya ini berdiri kokoh, jangan miring ya. Siram tanaman dengan air secukupnya, jangan terlalu banyak nanti malah mati. Nomor 7, bersihkan bagian luar pot dari kotoran, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Ini adalah cara-caranya. Sekarang kita kerjakan, ayo berlatih. Anak-anak sambil membawa pensil ya, atau pulpen boleh, kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Benar atau salah? Kalau ini benar kita beri centang, kalau salah kita beri tanda silang. Nah, ini benar ya, sesuai dengan yang nomor 1 kita centang. Nomor 2, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanaman. Benar ya? Benar. Nomor 3,
Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Ini salah ya, kita silang. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Tadi sudah ya, kita tidak boleh memasukkannya sampai dengan penuh. Jadi ini salah. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Betul. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Benar ya anak-anak ya tadi ya. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Salah ya, kita tidak boleh ya menggunakan air yang terlalu banyak. Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Benar, anak-anak diisi juga ya. Sekarang Ayu menulis. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Makanya Siti mendatangi penjual bunga, karena para penjual bunga inilah yang biasanya merawat tanaman setiap hari. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Silahkan anak-anak bisa bertanya ke penjual tanaman ya. Lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami. Anak-anak di sini ada istilah wawancara. Masih ingat ya, wawancara adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara. Narasumber itu orang yang memberikan informasi, sedangkan pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan. Ya, wawancara itu dilakukan oleh dua orang dengan cara mengajukan pertanyaan. Gunanya apa dilakukan wawancara itu? Untuk mencari informasi yang diinginkan. Itu tujuan dari dilakukannya wawancara. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, maka hal yang harus diperhatikan anak-anak adalah membuat daftar pertanyaan. Ya, membuat daftar pertanyaan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pada saat wawancara kita bisa memberikan pertanyaan dengan lancar ya, tidak perlu memikirkannya lagi. Nah, untuk membuat daftar pertanyaan, maka anak-anak harus sudah hafal kata tanya. Karena pertanyaan itu harus membuat kalimat tanya. Kalimat tanya itu adalah kalimat yang diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya itu apa saja? Bu Guru di tema 1 sudah pernah ya disingkat dengan adik Simba, apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, berapa, dan lain sebagainya. Contoh, karena ini judulnya tadi merawat tanaman bunga melati, contoh pertanyaannya 1, berapa kali bunga melati harus disiram? Nah, gitu ya. Nomor 2, misalnya lagi, kapan bunga melati itu diberi pupuk yang baik? Ya, berapa hari? Gitu ya. Misalnya seperti itu. Kita lanjutkan sekarang anak-anak ya, tentang wawancara. Anak-anak tidak boleh lupa itu ya. Ayo mengamati sekarang. Perhatikan di sini ada daun sirih anak-anak ya. Di sekolah Siti ada tanaman pohon sirih. Pohon sirih ini pohonnya merambat, daunnya berbentuk seperti jantung, ujungnya lancip. Ya, panjang daun sirih ini sekitar 5 sampai 8 cm, lebarnya 2 sampai 5 cm. Jika kita remas daunnya, maka akan mengeluarkan bau yang sangat khas sekali. Ini daun sirih. Sekarang Siti dan teman-temannya akan belajar mengukur pohon sirih ini dengan garis bilangan. Sekarang kita selesai dari perkalian ya anak-anak ya. Kita berganti ke
garis bilangan. Kita akan melakukan operasi hitung penjumlahan tetapi menggunakan garis bilangan. Garis bilangan itu apa, Bu Guru? Garis bilangan itu seperti ini ya, warna biru ini. Garis bilangan adalah gambar garis lurus di mana di setiap titiknya ini melambangkan suatu bilangan. Bilangan yang ditulis di garis bilangan ini biasanya adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi anak-anak membuat garis bilangan itu caranya adalah membuat garis lurus, kemudian diberi titik dengan jarak yang sama. Dari angka 0 ke angka 1, 1 ke 2 ini jaraknya sama ya. Tidak boleh dempet-dempet, ini harus sama. Kemudian sampai di ujungnya ini diberi anak panah. Kenapa kok harus diberi anak panah? Karena ini artinya tak terhingga anak-anak ya. Angka atau bilangan ini bisa berlanjut sampai angka berapapun, makanya diberi anak panah pada ujungnya. Jadi dia bisa terus saja sampai angka berapapun yang diinginkan. Ini namanya garis bilangan. Nah, sekarang kita contohkan di sini, tulislah angka yang harusnya menempati huruf pada garis bilangan. Kita mulai dari 0, S, berarti setelah 0, S harusnya 1. 2, L, berarti L-nya ini 3. 4, R, berarti R-nya 5. 6, 7, I, berarti setelah 7, 8. 9, H, ini berarti setelah 9, 10. Ini ya. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan. Kita akan melakukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, perhatikan di sini. Pohon sirih baru ditanam berada di posisi A atau 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B atau angka 2. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lain di sini anak-anak. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Berarti kita menulis 3 ditambah 2. Kita gunakan garis bilangan. Kita mencarinya dengan cara seperti kita melangkah ya. Kita melangkah atau ini contohnya ini 3 ditambah 2. Dari angka 0, 1, 2, 3. Berhenti ya. Nah, kemudian ditambahkan dari 2 langkah lagi, tetapi tidak dimulai dari angka 0, dimulainya dari angka 3 tadi. Tambah 2 lompatan, 1, 2, berhenti di angka 5. 0 sampai 3 ini A, 3 sampai 5 ini B. Jadi berhenti di angka 5. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Contoh berikutnya. Ini 4 ditambah 7. Kita melangkah 4 langkah dulu dari angka 0. 1, 2, 3, 4. Berhenti ya. Berhenti kita di angka 4. Sekarang ditambah berapa? Ditambah 7. Kita lanjutkan langkah kita yang terhenti tadi ya. Ditambah 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di angka 11. Jadi 4 ditambah 7 hasilnya 11. Ini mencari hasil dengan cara menggunakan garis bilangan. Sekarang ayo berlatih, kita kerjakan bersama-sama saja. Selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nah, 5 ditambah 2. Di awal 5 kita mulai dari angka 0 ya. 1, 2, 3,
4, 5. Kita berhenti di angka 5. Kemudian kita melangkah lagi 2 satuan. 1, 2. Akhirnya berhenti di angka 7. Jadi 5 tambah 2 hasilnya berapa anak-anak? 7. Yang kedua sekarang. 3 ditambah 8. Kita ke 3 langkah dulu. 1, 2, 3. Berhenti di sini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti di angka 11. Jadi 3 ditambah 8 hasilnya 11. Sekarang yang nomor 3. 4 ditambah 4. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berhenti. Tambah lagi 4. 1, 2, 3, 4. Ada 8 karena berhenti di angka 8. Sekarang 6 ditambah 3. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti dulu. Kita tambahkan dengan 3. 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 9. Sekarang yang terakhir, 3 ditambah 9. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Berhenti. Kita tambah 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berhenti di angka 12. Paham ya anak-anak ya? Mudah sekali yang ini. Nanti tugasnya LKS ya. Tugasnya nanti di LKS saja. Bu Guru share di grup. Sekarang ayo mengamati, Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemarinya baju, Siti menemukan berbagai macam kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Jadi gambar dekoratif itu gambar yang bercorak hias ya, biasanya itu sering digunakan untuk menggambar batik. Nah, batik itu biasanya motifnya itu kalau menggunakan motif tumbuhan, biasanya bagian tumbuhan yang sering digunakan untuk motif batik itu adalah bagian daun dan bunga ya anak-anak ya. Bagian tanaman atau tumbuhan yang sering digunakan sebagai motif biasanya adalah daun dan bunga. Di sini ada 4 motif atau corak anak-anak. Yang nomor 1 dan nomor 2 ini adalah motifnya tangkai dengan daun bunga kecil. Motif tangkai dengan bunga kecil. Ini tangkainya, ini bunga kecil. Jadi yang ini dan ini adalah motif tangkai dengan bunga kecil. Sedangkan yang ini motif daun lebar dengan bunga mekar. Sedangkan yang ini adalah motif daun saja. Jadi guru ulangi, bagian tumbuhan yang sering digunakan untuk motif itu adalah daun dan bunga biasanya itu. Jawablah pertanyaan. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Kalau Bu Guru, motif ini motif daun lebar dengan bunga mekar. Apa yang menarik? Karena ini sangat indah ya. Ini sangat indah. Bunganya juga indah, daunnya juga indah. Warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif? Warna yang aku gunakan untuk menggambar motif hias tumbuhan adalah warna hijau untuk daunnya dan warna merah untuk bunganya. Mengapa? Karena warna hijau itu sangat mirip dengan warna aslinya. Dan kalau bunga diwarnai dengan merah akan tampak lebih cantik bunganya. Misalnya seperti itu ya nak ya. Sekarang ayo berkreasi. Ini tugas 2 anak-anak di buku gambar. Anak-anak boleh menggambar seperti ini. Ya, seperti ini diwarnai dengan full ya. Atau
Atau juga seperti ini, Bu Guru punya contoh ya. Nah, ini gambar motif batik juga. Ini ya, anak-anak gambar di buku gambar diberi garis tepi supaya lebih rapi. Sekarang Bu Guru lanjutkan ke pembelajaran yang kedua karena hanya sedikit materinya ya. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat belum melakukan tugasnya. Dayu memiliki tugas menyiram tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Kita belajar tentang kewajiban dan hak anak-anak. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, bersifat wajib. Sedangkan kalau hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Jadi dibedakan ya, ditulis ya anak-anak ya. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, kalau hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kita terima. Kewajiban tergantung dari peran dalam keluarga. Sebuah keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah itu melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah, digarisbawahi. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Sedangkan kewajiban anak menghormati orang tua dan belajar. Lebih enak ya kalau jadi anak ya. Kewajibannya cuma menghormati orang tua. Asalkan anak hormat kepada orang tua, itu anak-anak berarti sudah melaksanakan kewajiban. Contoh menghormati orang tua itu gimana anak-anak? Tidak membantah, ya, tidak membentak. Kalau kita disuruh belajar, ya segera kita lakukan karena belajar itu adalah kewajiban. Jangan sampai terlambat mengumpulkan tugasnya, ya. Nah, sekarang apa haknya kalau sudah melakukan kewajiban anak-anak? Contohnya ayah sudah mencari nafkah, maka ayah berhak apa? Ayah berhak disayangi oleh anggota keluarga. Ayah itu adalah perannya sebagai kepala keluarga. Kalau ibu itu kepala rumah tangga. Kalau anak itu anggota keluarga sama dengan ibu ayah ya. Nah, sekarang itu kalau anak sudah melakukan kewajibannya, maka apa yang harus didapatkan anak-anak? Kasih sayang dari orang tua, itu contohnya. Nah, sekarang di sini ayo membaca, membuat dan merawat tanaman gantung. Tadi Bu Guru juga sudah baca, anak-anak tolong dibaca ya. Di sini ada bahannya, ada rekatan pita dan lain-lainnya. Anak-anak baca, kemudian kita jawab. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Kita jawab pertanyaan di sini. Di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Di halaman sekolah. Ditulis langsung ya jawabannya ya. Mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Karena tanaman-tanaman itu di halaman itu sudah membutuhkan pot yang baru. Apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Ada di sini ya. Bahan-bahannya ada di sini. Apakah yang pertama kali dilakukan untuk membuat pot gantung? Yang pertama kali dilakukan untuk membuat pot gantung adalah potonglah bagian bawah dari botol, kemudian direkatkan pita di sekeliling bagian yang dipotong. Apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung itu adalah kayu pipih. Nah, ayo menulis ini tidak usah, kita lewati saja tugasnya yang tadi saja. Ayo mencoba sudah dengan Pak Guru Wildan. Bu Guru akhiri sampai di sini saja. Anak-anak tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar, kumpulkan tugas tepat waktu. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.